Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu pengurus takmir Masjid Al-Mu'min yang kami hormati, teman-teman dari pemuda dan Ilmas yang kami banggakan, serta seluruh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan rutin di majelis yang mulia dan di tempat yang mulia ini, karena kita berkumpul di sini demi untuk membahas kemaslahatan kaum muslimin dan juga untuk membahas kemakmuran masjid. Maka ini adalah perkumpulan yang mulia yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kami akan menyampaikan yang semoga nanti bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan kita yang merupakan pengurus masjid. Bahwasanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, ahabbul biladi ilallah ta'ala masajiduha. Bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan saat ini kita sedang berada di salah satu dari masjid Allah yang juga kita menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya hal ini menjadikan kita bangga dan juga bisa memotivasi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena menjadi pengurus di sebuah tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjidnya Allah, ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya misalkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang seorang wanita yang wanita ini biasa membersihkan masjid di zaman Rasulullah SAW. Wanita yang biasa membersihkan masjid di zaman Nabi SAW. Kemudian suatu ketika wanita yang beliau ini sehari-harinya membersihkan masjid ini suatu ketika tidak terlihat. Maka Rasulullah pun menanyakan kepada para sahabatnya, kemana wanita yang biasa membersihkan masjid ini, kok tidak terlihat? Kemudian dijawab oleh para sahabat, ternyata wanita ini sudah meninggal tadi malam. Maka Rasulullah pun kaget, kenapa kalian tidak memberikan kabar kepada saya? Maka para sahabat menjawab, kami takut mengganggu Anda wahai Rasulullah, sehingga kami tidak memberikan kabar kepada Anda. Maka seketika itu juga Rasulullah meminta untuk diantarkan ke makamnya si wanita ini. Kemudian beliau menunaikan sholat jenazah di atas makam si wanita ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini setidaknya terdapat dua pelajaran. Yang pertama adalah ketika seseorang tertinggal untuk menyolatkan jenazah sudah terlanjur dikuburkan, maka boleh bagi dia untuk menyolatkan jenazah di atas kuburannya. Ini boleh. Kemudian pelajaran yang kedua adalah menunjukkan bahwasanya perhatian Rasulullah kepada
seorang wanita yang pekerjaannya sepele, membersihkan masjid, tetapi mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Sehingga seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang pekerjaannya membersihkan masjid. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, misalkan pengurus masjid yang lain, misalkan muadzin, maka dalam hadis sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwasanya al-mu'adzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Lehernya panjang para muadzin di hari kiamat ini menunjukkan kemuliaan, sehingga nanti di hari kiamat para muadzin ini terlihat mencolok dan gampang dikenali. Bahwasanya semasa dunia adalah seorang muadzin dilihat dari lehernya yang panjang. Atau juga dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau dari hadis Al-Bara bin Azib, bahwasanya muadzin ini, maka sepanjang suara adanya terdengar, maka sepanjang itu pula dosanya diampuni. Dan juga sesuatu yang mendengarkan adanya, maka sesuatu itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Dan juga orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah karena mendengar adanya si muadzin ini, maka muadzin akan mendapatkan pahala dari datangnya orang-orang yang ke masjid karena mendengar adanya. Ini menunjukkan kemuliaan dari seorang muadzin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, dan banyak yang lainnya. Orang yang mengurusi keuangan, orang yang mengurusi makanan minuman, yang melayani para jamaah, tentu ini juga memiliki keutamaan yang besar dan peluang untuk meraih pahala yang besar. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimahullah, keberadaan kita di sini sebagai pengurus masjid seharusnya bisa memotivasi kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa meraih pahala yang besar. Sebagai penutup adalah sebuah hadis dari Al-Imam Muslim kalau tidak salah, Rasulullah mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seperti bangunan yang mereka saling menguatkan. Maka di sini kita sebagai pengurus masjid hendaknya saling bekerja sama, saling menguatkan sehingga tercipta nanti masjid yang makmur dan juga jamaahnya yang makmur juga. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abizal Gilang atas tausiahnya.